Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam program Digital Learning SMK Kesehatan Airlangga dalam mata pelajaran Farmakognosi Dasar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini yaitu sejarah perkembangan farmakognosi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan farmakognosi. Sejarah dan perkembangan farmakognosi. Farmakognosi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang farmakon artinya obat, gnosis artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Nah, farmakognosi menurut Flukiger adalah pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat. Nah, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam. Nah, apa saja sih yang dibahas di dalam farmakognosi? Yang pertama, biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, dan cara pembuatan, sediaan, dan aspek ekonominya. Nah, sejarah perkembangan farmakognosi, dimulai dari tahun 60.000 sebelum Masehi. Nah, dokumen pertama itu dokumen Sanidar keempat. Nah, ini mengenai catatan perkembangan farmakognosi yang tertua yang ditemukan di Irak. Nah, spesies tanaman yang digunakan spesies tanaman yang digunakan sebagai obat diantaranya Ephedra altissima dan Asile sp. Spesies tanaman yang digunakan sebagai obat diantaranya Ephedra altissima dan Asilea sp. Tahun 3300 sebelum Masehi, ada catatan dari tradisi Eropa adalah jamur, obat yang berasal dari pegunungan Alpen di Austria atau Italia. Nah, tumbuhan tersebut adalah Piptoporus betulinus yang mengandung zat aktif asam agarat yang memiliki efek pencahar kuat dan efek antibiotik. Nah, di tahun 1500 sebelum Masehi, catatan dari Mesir yang dikenal dengan nama Papyrus Ebers yang berisi catatan mengenai berbagai jenis penyakit dan pengobatannya. Ketepatan diagnosis catatan ini sangat baik, sehingga catatan ini dijadikan pegangan bagi dunia pengobatan. Nah, di tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi, Hippocrates menulis mengenai praktik medis dalam korpus Hippocraticum. Atas jasanya tersebut, Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Dan kini setiap dokter yang baru dilantik akan mengucapkan sumpah Hippocrates. Nah, tahun 200 sebelum Masehi, dari tahun 200 sebelum Masehi, dari Cina dikenal suatu catatan yaitu Sennong Bengjing atau risalah obat dari negarawan yang hebat. Nah, catatan ini mencakup 365 obat yang kebanyakan berasal dari tumbuhan. Nah, tahun 78 Masehi, seorang sarjana Yunani bernama Dioscorides atau Pedanius dianggap sebagai bapak obat-obatan. Ia mendeskripsikan lebih kurang 600 tumbuhan obat dalam bukunya yang berjudul The Materia Medica. Dalam catatan ini terdapat obat alam yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, di tahun 129 sampai 200 Masehi, tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perkembangan farmakognosi ialah Claudius Galen yang meringkas catatan bidang kedokteran dan farmasi. Nah, kita lanjut
di tahun 1518 sampai 1593, Li Shizhen di Cina menulis catatan yang dikenal sebagai Ben Chaogang-mu yang memuat sekitar 1892 obat dan lebih dari 11.000 resep. Nah, di tahun 1737 Masehi, Linnaeus, seorang ahli botanis Swedia, menulis buku Genera Plantarum yang menjadi buku pedoman utama dari sistematika botani. Nah, farmakognosis sekarang berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, tetapi hanya terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Nah, makroskopis ini zat yang bisa dilihat dari segi ukuran. Nah, farmakognosis sekarang berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, tetapi terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Nah, uraian makroskopis ini adalah suatu zat yang bisa dilihat dari segi ukuran tanpa menggunakan mikroskopis. Sedangkan mikroskopis, zat yang ukurannya hanya bisa dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Farmakognosis sekarang berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, tetapi terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Nah, untuk makroskopis, untuk farmakognosis sekarang berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, tetapi terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Apa sih perbedaannya makroskopis dan mikroskopis? Kalau makroskopis, zat dari segi ukuran bisa dilihat tanpa menggunakan alat atau mikroskop atau mata telanjang. Tetapi untuk mikroskopis, zat dari segi ukurannya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, saat ini sudah sampai pada usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk materi sejarah perkembangan farmakognosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk materi yang lebih lengkap dan jelasnya, silahkan kalian membaca di buku Tanaman Obat Indonesia volume 1 dan menonton Stakas TV. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.